Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini pada hari Minggu. Udah gak sabar ya mau beribadah lagi bersama-sama dengan kakak-kakaknya. Siapa di sini yang sudah mandi? Angkat tangannya. Ya, ada satu dua yang sudah mandi, tapi masih banyak yang belum mandi ya. Siapa yang sudah sarapan pagi? Yuk adik-adik semuanya, yuk kita duduk yang bagus yuk adik-adik. Cari tempat yang nyaman. Sungguh-sungguh ya, jangan sambil makan, jangan sambil melakukan hal-hal yang lain. Sekarang kita konsentrasi untuk beribadah sama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan Yesus berjanji dia akan hadir. Yuk sekarang kita tundukkan kepala, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi di luar sana, Engkau tetap berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Dan hari ini, pada hari Minggu ini, kami datang kepadamu untuk beribadah, untuk menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu memenuhi kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan kami siap untuk mulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian. Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan lebih keras lagi. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir. Bagus adik-adik, katakan lagi.
memerlukan Engkau pagi hari ini, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan Yesus. Hari ini kami ada untuk menyembah-Mu, ya Tuhan. Kami percaya kami selalu aman dan tentram di dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena itu hari ini, pagi hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Di tangan-Mu. Angkat tangannya tinggi-tinggi sama Tuhan adik-adik. Di pikiranmu,
adik-adik yang hebat-hebat pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau sudah siap, kita mau bilang yes, 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 yes. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai saat ini atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka pikiran kami mau buka mata kami mau buka telinga kami, bahkan kami mau duduk diam laut firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Wah. Nah, adik-adik, seperti kata gembala sidang kita nih, Pak Niko Nyotoro Harjo, kalau tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kak, apa sih Kak tahun dimensi yang baru? Tahun dimensi yang baru adalah roh kita diubahkan adik-adik. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kak Matias ulangi lagi ya. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, adik-adik bisa nanti buat gerakannya di rumah-rumah ya. Apa arti dari tahun dimensi yang baru? Menjadi serupa dengan Kristus dan diangkat menjadi kepala. Nah, untuk memasuki tahun dimensi yang baru, salah satu yang kita bisa lakukan adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Untuk memasuki tahun dimensi yang baru, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, Kak Matias mau ceritanya adik-adik. Salah satu rasul yang ada di dalam Alkitab, yaitu adalah Rasul Paulus. Pasti adik-adik sudah kenal ya dengan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Siapa di sini yang takut akan Tuhan? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangan kedua tangannya. Katakan yes. Oke. Nah, Rasul Paulus memberitakan Injil adik-adik dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia memberitakan tentang kebaikan Tuhan ke banyak orang adik-adik. Wow, keren banget ya Rasul Paulus. Dan beberapa tahun selanjutnya Rasul Paulus memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem, Rasul Paulus tetap memberitakan Injil tentang Tuhan adik-adik. Dan beberapa orang tidak suka dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus dianggap melakukan kejahatan adik-adik. Rasul Paulus diperlakukan secara tidak adil adik-adik. Bahkan dia mau diadilin adik-adik. Karena Rasul Paulus adalah warga negara Roma, dia berkata, oke, lebih baik aku diadilin di Roma. Nah, untuk melakukan perjalanan ke Roma adik-adik, Rasul Paulus menaiki kapal layar yang besar. Ya, untuk perjalanan ke Roma, Rasul Paulus menaiki kapal layar yang besar adik-adik. Tapi Rasul Paulus tidak pergi sendirian loh adik-adik. Dia pergi dengan tawanan yang lainnya. Dia pergi dengan tawanan lainnya untuk menuju ke Roma. Setelah mereka di atas kapal layar yang besar,
perjalanan mulai dan mulai. Tiba-tiba cuaca buruk adik-adik. Cuaca mulai buruk. Kemudian tiba-tiba ada badai adik-adik. Badai datang dan mengombang-ambingkan kapal mereka. Wow, pasti orang-orang yang di atas kapal tersebut adik-adik pasti ketakutan. Wah, bentar lagi aku akan mati nih. Bayangkan di atas kapal ada badai yang mengombang-ambing mereka. Mereka pasti ketakutan. Pasti mereka gemetar adik-adik. Tapi pada malam itu seorang malaikat datang kepada Paulus berkata, Paulus, kamu gak perlu takut. Paulus, kamu gak perlu khawatir. Karena semua orang yang di atas kapal ini pasti selamat. Malaikat itu berkata, semua orang yang di atas kapal ini pasti selamat karena kamu. Wow. Kemudian Rasul Paulus berkata kepada orang-orang yang di atas kapal tersebut berkata, kita semua akan selamat. Kita semua pasti selamat. Tenang, hanya kapal ini saja yang akan hancur, tapi semua orang-orang yang di atas kapal tersebut pasti selamat. Dan mereka percaya, mereka mulai tenang dengan perkataan yang disampaikan oleh Paulus. Nah, setelah 14 hari mereka terombang-ambing oleh badai adik-adik terombang-ambing, mereka terdampar di salah satu pulau. Nama pulaunya adalah Pulau Malta. Pada saat mereka sampai di Pulau Malta, penduduk-penduduk di Pulau Malta menyambut mereka dengan baik. Bahkan mereka menyediakan perapian di sana untuk menghangatkan badan mereka. Bayangkan adik-adik, di tengah badai mereka alami, pasti kedinginan banget ya adik-adik ya. Pasti mereka, dingin banget. Tapi penduduk di Pulau Malta menyediakan perapian untuk menghangatkan badan mereka. Nah, kalau adik-adik pernah ikut camping di sekolah, pasti kadang-kadang ada api unggunnya adik-adik ya. Pasti menggunakan kayu, menggunakan ranting, dan lama-kelamaan pasti kayunya akan habis. Nah, Rasul Paulus berinisiatif untuk mencari kayu, mencari ranting, kemudian memasukkannya ke dalam api. Mencari kayu, mencari ranting, kemudian memasukkannya ke dalam api. Karena api itu sangat panas adik-adik, tiba-tiba seekor ular beludak keluar dari api tersebut dan menggigit tangannya Rasul Paulus. Pasti kaget ya adik-adik ya, tiba-tiba seekor ular keluar menggigit tangan kita ya. Dan itu mungkin yang dialami oleh Rasul Paulus, dia kaget. Nah, tapi orang-orang sekitar mereka tuh berpikir, mungkin ya Rasul Paulus ini adalah orang yang jahat. Kenapa? Pertama, dia menaiki kapal layar yang besar dan kapalnya hancur. Kemudian saat dia sampai di pulau tersebut, dia digigit oleh ular. Mungkin dosanya sangat banyak dan mungkin ini adalah hukuman untuk Rasul Paulus. Dan sesaat itu adik-adik, Rasul Paulus mencoba untuk melepaskan ular tersebut dari tangannya. Dia coba melepaskan ular itu dari tangannya dan akhirnya lepas adik-adik. Dan orang-orang yang menyaksikannya berpikir, bentar lagi nih Rasul Paulus akan bengkak nih, atau jangan-jangan dia akan mati. Nah, tunggu waktu demi waktu adik-adik, tidak terjadi apa-apa loh sama Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus makin percaya bahwa apa yang dia alaminya, pencobaan yang dia alaminya, semuanya atas pertolongan Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow, keren banget ya adik-adik ya ceritanya ya. Nah, dari cerita yang Kak Mati sampaikan, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus tidak takut kepada apapun, dan dia tidak takut kepada siapapun selain kepada Tuhan. Bayangkan adik-adik, pencobaan demi pencobaan dia alami,
masalah demi masalah dia hadapi. Dia tidak takut adik-adik selama dia melakukan kebenaran firman Tuhan, selama dia melakukannya untuk Tuhan, dia hadapi semuanya. Bahkan kalau belum waktunya mati adik-adik, dia tidak akan mati. Orang mencoba untuk membunuhnya pun adik-adik, dia tidak akan mati kalau belum waktunya. Sama adik-adik dengan kehidupan yang kita alami sekarang, virus corona ada di Indonesia. Bahkan gak hanya ada di Indonesia adik-adik, bahkan ada di negara-negara lain. Tapi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau belum waktunya mati adik-adik, kita tidak akan mati. Selama Tuhan masih punya rencana, pekerjaan buat kita gak perlu takut. Karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus, Paulus tetap menjadi berkat di tengah badai atau masalah. Biasanya nih adik-adik, kalau kita ada masalah, kita boro-boro ya ingat masalah orang lain, kita akan fokus sama masalah kita. Kita akan cenderung untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi Rasul Paulus adik-adik, di tengah pencobaan masalah yang dia hadapi di Pulau Malta, dia tetap menjadi berkat buat orang-orang lain. Dia tetap mendoakan orang-orang sakit adik-adik di sana. Sama dengan kita adik-adik, virus corona bisa terjadi di Indonesia adik-adik, di negara-negara. Tapi di tengah masalah yang kita hadapi, kita bisa menjadi berkat. Mungkin teman-teman kita ada yang sedang ketakutan, bahkan mami papi sedang ketakutan adik-adik, tapi kita bisa menjadi berkat buat mereka. Dengan cara apa adik-adik? Kita bisa berdoa, kita bisa menumpangkan tangan buat mereka, kita bisa bilang, damai sejahtera turun atas temanku, damai sejahtera turun atas papaku. Biar ketenangan daripada Tuhan ada pada setiap mereka. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus, Paulus tidak pernah komplain walaupun banyak masalah. Siapa nih adik-adik di rumah kalau ada masalah pasti komplain? Ini gara-gara mami nih, ini gara-gara papi. Bahkan kita suka komplain, ini pasti gara-gara Tuhan nih, Tuhan yang jahat. Kita nggak boleh komplain. Bahkan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita harus belajar dari rumah, kita harus ibadah online dari rumah, bahkan segala aktivitas yang kita kerjakan harus di rumah. Kita nggak boleh komplain adik-adik. Kakak percaya di tengah masalah yang kita hadapi ini, Tuhan pengen kita tetap mengucap syukur. Tuhan pengen kita tetap mengucap syukur, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan pengen kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kita ayat hafalan ya. Ada di Yohanes 15 ayat 7. Ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita ulangi sama-sama ya. Ada di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tepuk tangan dong buat kita yang dahsyat. Yuk adik-adik, kita berdoa pada Tuhan atas setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari kehidupan Rasul Paulus. Paulus tetap menghadapi begitu banyak masalah Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Selain itu juga Tuhan, kami mau belajar Tuhan dari kehidupan Rasul Paulus, bahwa kami
nggak boleh takut dengan apapun Tuhan. Kami harus tetap percaya sama Tuhan. Kami harus tetap mengucap syukur. Bahkan di tengah masalah yang kami hadapi, kami tetap menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus pakai kehidupan kami Tuhan, dan lewat tangan kami, lewat mulut kami Tuhan, kami jadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Biar Tuhan damai sejahtera, ketenangan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Kita baca sama-sama ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik jangan lupa setiap hari baca Mazmur 91 ya di rumah. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kakak ajak untuk sama-sama kita berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Ayo angkat tangan sama-sama, kita akan naikkan pujian bagi bangsa ini kami berdiri ya Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
bertugas. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, agar Tuhan Yesus yang menolong setiap mereka untuk mereka boleh berjaga-jaga bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus melakukannya sesuai apa yang Tuhan mau. Bangsa kami akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hai adik-adik. Nah, siapa ya yang minggu lalu ikut kuis dan jawab benar? Nah, minggu ini kakak akan umumkan 5 pemenang yang sudah menjawab benar dan tercepat. Nah, langsung aja ya. Yang pertama adalah Sisilia dari kelas Madya. Nah, yang kedua adalah Keina dari Pratama 3. Dan yang ketiga adalah Sharon dari Pratama 2. Dan yang keempat adalah Evelyn dari Pratama 1. Dan yang terakhir adalah Jimmy Mantik dari Balita 1. Nah, hadiahnya akan diberikan ketika ibadahnya sudah kembali normal. Dan kelima pemenang akan di direct message lewat Instagram. Sekarang kakak punya tantangan. Tantangannya berhadiah loh. Nah, tantangannya ngapain sih? Tantangannya adik-adik harus membuat video bersama keluarga di rumah. Seperti papa, mama, kakak, adik. Videonya ngapain ya? Videonya adalah adik-adik misalnya sama papa lagi masak, atau sama mama lagi main, atau lagi belajar, atau sama kakak sedang berjemur. Nah, nanti videonya adik-adik upload di Instagram dan akan dipilih 10 orang pemenang. Nah, videonya adik-adik upload di Instagram. Dan jangan lupa tag IG Little Kings dan nanti akan dipilih 10 orang pemenang. Dan jangan lupa ya, Instagramnya tidak boleh di private. Bagi 10 video terseru akan dipilih ya sebagai pemenangnya. Ayo ikutan. Oke adik-adik, ibadahnya sudah selesai, tapi kakak masih punya satu pengumuman lagi. Ingat ya, pada hari Jumat ini kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Jadi kita akan ibadah online seperti ini, kalian di rumah pada pukul 10 pagi. Siap-siap ya, kasih tahu mama papa untuk kita ibadah sama-sama. Dan buat adik-adik yang belum subscribe channel kita, yaitu Little Kings Game CC, sekarang atau abis ini kalian subscribe ya, supaya channel kita makin berkembang dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke, ibadahnya sudah selesai adik-adik, pengumumannya juga sudah selesai. Sampai ketemu hari Jumat nanti pada pukul 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.